Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang final project sistem cerdas. Di sini, anggota kelompoknya ada Mia Eka, Erisa Dian, saya sendiri, dan Nanja Arsita. Jadi, deskripsi dari aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi diagnosa penyakit jantung pada pasien, yang merupakan sebuah aplikasi di mana termasuk kategori klasifikasi. Bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit jantung pada seorang pasien. Hasil dari diagnosa tersebut diperoleh dari beberapa indikator. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu penyakit jantung merupakan suatu penyakit yang cukup parah yang menyebabkan kematian pada seseorang. Untuk itu, maka diperlukan identifikasi diagnosa penyakit jantung secara akurat dan tepat. Tujuan dan manfaat dari aplikasi ini yaitu membantu ahli medis mendiagnosa pasien yang mengidap penyakit jantung, membantu dalam mengelompokkan resiko penyakit jantung yang memungkinkan sedang dialami oleh seseorang, mengetahui secara akurat hasil diagnosa seseorang yang mengidap penyakit jantung, membantu memberikan tingkat akurasi prediksi diagnosa penderita penyakit jantung. Data awal yang kami gunakan pada aplikasi ini berasal dari UC Machine Learning, di mana total data yang kami dapatkan ada 739 data, yang berasal dari data Cleveland, Hungaria, Switzerland, dan Longdisk PA. Untuk atribut pada dataset yang ada yaitu jenis kelamin, umur, tingkat kolesterol, itu denyut jantung, dan induksi dari latihan refleksi untuk beristirahat. Kita melakukan converting data untuk memudahkan dalam membantu proses pengklasifikasian dan melakukan diagnosa penyakit jantung, di mana convert data menjadi elite FVM yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini untuk memudahkan dalam memasukkan untuk mode ke dalam WK. Di sini diperoleh hasil dari model WK. Untuk implementasi dinaiknya kami menggunakan GUI seperti berikut, yaitu pada tampilan awal ada sistem diagnosa penyakit jantung, di mana pasien dapat memilih ya maupun tidak. Lalu implementasinya mengisikan data berikut yang akan dijelaskan teman saya nanti. Lalu hasilnya akan seperti berikut. Ada hasil presentasi prediksi untuk pasien dan diketahui berapa persen dia berpotensi terserang penyakit jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Eka Setianingsih dari NRP 52131000018 dari kelas SCE. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Nah, di sini dilakukan convert data yang mana ada 739 data yang diambil dari 920 data awal yang tersebar dalam 4 distribusi. Yang tadi disebutkan bahwa ada 10 atribut yang dimana ada age, sex, CP, threshold, cold, VBS, rectech, talak, exam, dan all-pick, dan di sini merupakan kelasnya. Untuk selanjutnya kita mengubahnya ke dalam format di libs SPM dengan concatenate, di mana di sini bisa dilihat concatenate. Nah, ini adalah merupakan kolomnya, kolom 1. Kolom 1 adalah kolom kelasnya sini. Nah, selanjutnya kolom 2 itu age, yang kolom 3, 4, 5, dan seterusnya itu merupakan atribut-atribut yang telah disebutkan di sini. Selanjutnya kita menyimpannya dalam bentuk CSV supaya bisa dibuka di WK. Nah, tadi data yang sudah selesai di concatenate kita copy
copy, kita taruh ke sheet yang baru. Ini kita simpan dalam format ini CSV delimited, klik saja oke. Ya, saya sudah Nah, setelah semua data sudah di-concatenate, selanjutnya kita buka WK Explorer. Setelah terbuka, kita open file yang komen tadi .csv. Oke, open. Kita tunggu. Ini adalah ke 10 atribut dan satu kelas yang tadi sudah kita buat. Di sini bisa dilihat distribusi dari dataset tersebut. Di sini, ini untuk pengclassing. Kita klik classify, choose function, with SVN, pilih cross validation. Terus di sini kita pilih nom. Di sini nom itu sebagai kelas ya, di antara 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik start untuk bisa tahu klasifikasi dari dataset yang telah kita temukan tadi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Keluaran seperti ini, di mana dijelaskan di sini adalah correctly classified instance-nya itu 49,45% dan incorrect-nya itu 50,54%. Dan di sini total number of instance-nya 730, termasuk dari tadi atribut-atributnya. Terus selanjutnya untuk klasifikasi itu dibagi menjadi 5, dimana 0, 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini 0 itu menandakan bahwa orang tersebut tidak menderita penyakit jantung. Yang kedua itu dia sedikit berpotensi untuk terserang penyakit jantung untuk nilai 1. Terus yang kedua ini adalah dia medium dalam arti dia bisa berpotensi. Terus yang ketiga itu height sangat tinggi untuk berpotensi menderita penyakit jantung. Yang keempat adalah sangat tinggi, very high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najjar Sita Citrasari, NRI 5213-194. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian programnya. Jadi di sini kita menggunakan lib SVM. Nah, kemudian kita di sini ada 4 kelas. Pertama kali membuka program akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada 2 button, yaitu tidak dan ya. Untuk button tidak ini kita program akan tertutup. Lalu untuk button ya, apabila kita mengkliknya, kita akan masuk ke bagian kelas yang kedua, yaitu kelas menu. Oke, ya, ini shortcut-nya. Ini untuk button ya, ini masuk menu. Kalau kita klik ya, ini untuk yang button tidak, klik ya, maka di sini kita akan masuk ke kelas menu. Lalu untuk button tidak, kita akan dispose. Yang kedua yaitu menu. Di sini berisi tentang
Berisi untuk menginputkan data-data yang diperlukan, ya nama, jenis kelamin, usia, jenis sakit dada, tekanan darah, total kadar kolesterol, riwayat sakit gula darah, hasil elektrokardiogram, detak jantung maksimum, nyeri dada ketika beraktivitas, level depression. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa tekanan darah kita, total kadar kolesterol, dan sebagainya. Di sini kita ada 3 button, yaitu untuk button hapus apabila kita sudah mengisi datanya, lalu kita ingin menghapusnya. Lalu ada button cancel, apabila kita klik cancel maka programnya akan tertutup, close. Dan kita ada prediksi, ini masuk ke menu selanjutnya yaitu kelas N. Di kelas menu ini kita ada 11 atribut seperti ini. Lalu untuk inputannya seperti ini: nama, kelamin, umur, dada untuk nyeri dada, darah untuk golongan darah, call ini untuk kolesterol, gula darah, elektrokardiogram, red exam, outfit. Lalu apabila kita menginputkan data kurang lengkap, kita mengklik button untuk inputannya ini nama, jenis kelamin, usia, dan seterusnya. Lalu untuk button hapus di sini ini apabila kita mengisi inputannya belum lengkap, ada yang masih kosong, lalu kita klik button prediksi, maka akan muncul notif seperti ini, yaitu data kurang lengkap. Kita harus mengisi data secara lengkap. Nah, lalu apabila kita berhasil untuk masuk ke selanjutnya, kita akan masuk ke kelas yang ketiga, yaitu kelas N. Di kelas N ini sebenarnya seperti ini. Di sini akan muncul nama siapa yang kita inputkan tadi, lalu muncul hasil, yaitu berapa persentase peluang berpotensi memiliki penyakit jantung. Dan setelah ada 11 atribut, kita memakai 11 atribut dengan parameter string 2, string 3, dan seterusnya sampai dengan berjumlah atribut ke 11. Ini Hi2 ini untuk umur, untuk inputan umur, Hi5 untuk tekanan, dan seterusnya seperti ini. Lalu ini untuk ambil directory manualnya ada di ini, directory D semester 6, folder final project swiji. Lalu kita ambil yang area model data. Isiannya yaitu untuk perempuan ini bernilai 0, lalu laki-laki bernilai 1, dan seterusnya. Ini untuk yang persentase, kita menentukan persentasenya. Ada kelas 1, 2, 3, 4, sama 5. Ada classification 1, 2, 3, 4, sama 5. Untuk yang satu ini berarti itu tidak sakit. Yang kedua ini 25% dia berpotensi memiliki penyakit jantung, 50% berpotensi penyakit jantung. Ini yang klasifikasi 3 dengan nilai 3. Lalu dengan nilai 4 ini ada 75, dengan nilai 4 ini artinya 75% berpotensi penyakit jantung, dan 5 ini adalah 100% dengan penyakit jantung paling tinggi. Nah ini untuk outputnya pada hasil. Jadi apabila setelah kita menginput semuanya, lalu kita masuk pada klasifikasi yang ini tadi sesuai dengan yang kita tentukan. Apabila klasifikasi seperti yang sudah kita tentukan, yaitu klasifikasi 1, 2, 3, 4, sama 5, berapa
berapa persen dia berpotensi penyakit jantung akan muncul di sini. Nah, apabila dia masuk ke kelas 1, berarti ini akan muncul output tidak berpotensi penyakit jantung. Yang kedua ini 25% berpotensi penyakit jantung. Yang ketiga ini 50%, 4 75%, dan 5 ini 100% berpotensi penyakit jantung. Kita melakukan demo. Ya, ini tampilan awalnya. Kita klik button ya, lalu masuk ke kelas yang kedua yaitu kelas menu. Kita masukkan nama, ya, pilih jenis kelamin, kita masukkan usia, kita pilih jenis sakit dadanya, lalu kita masukkan tekanan darahnya, kadar kolesterolnya. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu coba kita klik ya, akan masuk ke menu selanjutnya. Coba kita masukkan nama, jenis kelamin, usia, jenis sakit dada, tekanan darah, total kadar kolesterol. Nah, ini apakah memiliki riwayat gula darah, ya atau tidak. Lalu hasil elektrokardiogram, detak jantung bersimpan. Lalu nyeri dada, apakah kita merasakan nyeri dada ketika beraktivitas atau tidak. Lalu level depression. Jadi sebelumnya kita harus memiliki data-datanya seperti data jenis sakit dada, tekanan darah, kadar kolesterol, memiliki riwayat gula darah atau tidak, terus hasil elektrokardiogramnya, dan lain sebagainya. Kita harus memeriksanya terlebih dahulu. Lalu di sini kita tinggal menginputkannya. Lalu kita coba prediksi. Jadi ini hasilnya untuk pasien yang bernama Diana tadi 100% berpotensi memiliki penyakit jantung. Dan presentase kelompok kami kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.